Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Fadila yang memberikan waktunya kepada saya. Pada pagi hari ini, permohonan maaf dari Bapak Direktur yang sedianya akan hadir untuk menyampaikan materi pada hari ini, tapi karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada hari ini saya dari Bapak Direktur sebagai koordinator izin dan sanitasi serta penerapan untuk mewakili penyampaian materi pada hari ini. Mohon izin untuk share. Sesuai dengan tusi dari Direktorat Jenderal Peternakan untuk Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 untuk Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Di sana diamanatkan bahwa Direktorat Kesmafet itu membidangi segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produknya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, di sini kebijakan yang ada di Direktorat Kesmafet itu tentang pencegahan penularan zoonosis, ketahanan dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan lingkungan, serta penerapan kesejahteraan hewan dan penanganan bencana. Visi dari Direktorat Kesmafet itu meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing produk hewan. Di sini untuk amannya itu tidak mengandung bahan biologis, kimia, dan fisik, atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Sehat di sini mengandung bahan-bahan atau nutrisi yang dapat menyehatkan manusia atau baik untuk kesehatan. Sedangkan utuh ini tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain berdasarkan informasi kandungan yang ditetapkan. Serta halal, di sini dinyatakan bahwa halal sesuai dengan syariat Islam bagi yang dipersyaratkan. Karena kan ada juga produk yang kita tanganin tapi seperti daging babi itu kan memang tidak dipersyaratkan untuk halalnya. Tadi sudah di slideshow tapi nggak muncul. Untuk keamanan pangan di sini untuk meningkatkan kebutuhan konsumsi protein hewani ini dengan perkembangan pesat untuk industri sektor peternakan. Nah, itu akan meningkatkan risiko untuk kesehatan yang menyebabkan di sana banyak pemalsuan, residu kontaminan, patogen, serta dampak penggunaan obat hewan seperti untuk hormon dan antibiotik yang ditambahkan di pakan hewan. Nah, untuk keamanan pangan yang merupakan hak konsumen dan telah menjadi isu prioritas dalam konteks perdagangan global, dan sistem keamanan pangan harus berdasarkan pada nilai risiko yang terintegrasi mulai dari peternakan sampai dengan meja makan, maka sistem harus mendorong penetapan manajemen risiko yang tepat dalam pembentukan. Dengan ini membentuk peraturan yang jelas yang berasal dari pendekatan konsultatif dan terpadu yang dapat diterapkan secara nasional dan diakui secara internasional. Ya, ini untuk kita menjamin dari peternakan sampai ke meja makan, itu yang meliputi dari peternakan,
dan yang di sini dalam hal ini yang setelah dari peternakan nanti masuk ke RPH, ini menerapkan kesejahteraan hewan pada proses produksinya. Karena hewan-hewan yang disejahterakan ini akan mendapatkan nanti produksi dari daging yang dihasilkan juga akan lebih baik. Dan untuk sistem pengolahan serta distribusi ini di pasarnya, juga kita bertanggung jawab di penerapan keselamatan pada hewan non produksi. Selain hewan produksi juga non produksi, kita juga punya tanggung jawab dalam kesejahteraan hewan. Nah, di sini untuk pengendalian dan penanggulangan zoonosis ini ada beberapa peraturan menteri yang telah dikeluarkan, yang di sini terkait dengan sertifikasi nomor kontrol veteriner pada unit usaha, registrasi dan sertifikasi produk, serta pengawasan dan pengujian keamanan, kesehatan, dan keutuhan pada produk hewan, di mana untuk menjamin aman, sehat, utuh, dan halal. Ini undang-undang untuk penanganan ini, ada undang-undang yang menaungin dalam kegiatan produk hewan dan pangan asal hewan tersebut. Antara lain untuk undang-undangnya ini ada 6 undang-undang, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumsi, serta Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk peraturan pemerintahnya, ini di sini peraturan pemerintah tentang kesehatan masyarakat veteriner, peraturan pemerintah tentang perizinan berbasis risiko serta standar usaha dan produk, peraturan pemerintah tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, serta tentang peraturan pemerintah tentang keamanan pangan, peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal, serta tentang peraturan pemerintah tentang cipta kerja. Untuk peraturan menterinya, nah ini terkait dengan peraturan menteri nomor 11 tahun 2020 tentang sertifikasi nomor kontrol veteriner pada unit usaha produk hewan. Nah, ini semua rumah potong hewan baik ruminansia, unggas maupun babi itu harus memiliki sertifikasi nomor kontrol veteriner, di mana di sana yang menyatakan kalau menerapkan izin sanitasi di dalam pengelolaannya. Untuk peraturan pemerintah tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian, serta peraturan menteri tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penegakan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian. Nah, terkait dengan NKV, ini yang peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2020, di sana menyatakan kalau sertifikasi nomor kontrol veteriner yang selanjutnya disebut nomor kontrol veteriner atau NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah yang telah dipenuhinya persyaratan izin dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. NKV ini diterbitkan oleh otoritas veteriner di provinsi. Jadi pejabat otoritas veteriner di provinsi yang akan menerbitkan nomor kontrol veteriner. Nah, di sini untuk pengajuannya ini sekarang melalui OSS, sehingga dari OSS nanti akan disampaikan ke provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya provinsi akan melakukan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Sedangkan untuk pengawasannya, ini kewajiban pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 18/2009 Junto 41/2014 Pasal 58 tentang pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi, dan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian itu baik di tempat produksi, pemotongan, penampungan, pengumpulan, dan peredaran produk hewan segar sebelum dan setelah pengawetan. Untuk penjaminannya itu ada diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 26 tentang pengaturan peredaran produk hewan, pengawasan unit usaha produk hewan, pengawasan produk hewan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan, standarisasi produk hewan, sertifikasi produk hewan, dan registrasi produk hewan. Nah, ini untuk pengawasannya dilakukan sesuai dengan Permentan 14/2008 tentang pedoman pengawasan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan.
Ini dilakukan baik di peternakan, RPH, pengolahan, peredaran, maupun penjualan. Ini monitoring dan surveillance keamanan produk hewan sesuai dengan Permentan 15 tahun 2008 tentang pedoman monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba pada produk hewan. Ini dilakukan pembinaan di unit usaha yang ber-NKV, dilakukan oleh BPMSPH maupun BPVET dan BVET serta UPT di daerah untuk pengawasan di unit usaha produk hewan dan maupun di peredaran. Ya, lanjut. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat dan veteriner. Ini juga mengamanatkan untuk registrasi. Registrasi itu merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor registrasi pada produk hewan berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Nah, di sini untuk produk hewan yang dikemas yang masih segar itu wajib melakukan registrasi supaya untuk mampu telusur. Terkait dengan kesejahteraan hewan, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 42, di mana segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi di sini Direktorat Kesmafet juga punya tanggung jawab di dalam rantai produksi, baik itu di peternakan untuk penerapan kesejahteraan hewannya maupun hewan itu sebelum dipotong. Di sini hewan juga harus dimuliakan supaya mendapatkan nanti daging yang berkualitas. Setelah itu nanti di pengolahan setelah daging yang penerapan kesejahteraan hewan nanti tinggal pengolahan, peredaran, dan penjualan. Nah, kesejahteraan di sini meliputi kebutuhan dasar hewan agar hewan itu bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa nyeri, luka, dan sakit, bebas mengekspresikan perilaku alami, serta bebas dari rasa takut dan tertekan. Sehingga ada ketentuan-ketentuan sebelum hewan dipotong itu, hewan itu harus merasa rileks dan pemotongannya itu harus sekali tebas sehingga tidak akan merasakan sakit yang terlalu lama. Manfaat dari kesejahteraan hewan itu untuk mengurangi tingkat kematian, untuk meningkatkan status kesehatan, meningkatkan mutu daya saing produk, menekan kerusakan karkas, meningkatkan produktivitas ternak dan peningkatan produksi, menekan biaya produksi peternakan, menekan kebutuhan pelayanan kesehatan hewan, menekan kebutuhan akan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan peternak atau industri peternakan, serta berperan dalam pengendalian penyakit hewan, yaitu penyakit zoonosis maupun penyakit lainnya. Untuk keamanan mutu dan gizi sendiri, ini yang dalam hal ini didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia serta lingkungan, dan tidak bermutu serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi. Prinsip pangan itu harus aman dan layak untuk dikonsumsi. Aman dalam hari ini artinya pangan tidak mengandung bahaya yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia. Layak dalam hal ini kondisi atau keadaan pangan tersebut tidak menyimpang dari karakteristik dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kaitan dengan hal ini untuk rumah potong hewan, ini memang untuk rumah potong hewan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 61 ayat 1, ini pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan itu harus dilakukan di RPH. Makanya dari Direktorat Kesmafet ini pembinaannya itu
di RPH karena sesuai dengan amanat undang-undangnya. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH. Untuk pasal 62 ayat 1-nya, pemerintah daerah, kabupaten, kota itu wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis. Serta untuk ayat 3-nya ini usaha RPH itu harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawas Kesmafek. Untuk daging yang asuh ini daging yang diperoleh dari hewan sehat, dipotong di RPH, telah menjalani pemeriksaan ante dan postmortem oleh dokter hewan berwenang atau paramedik yang di bawah pengawasan dokter hewan berwenang yang dinyatakan aman serta layak dikonsumsi. Sehingga untuk daging-daging yang dipotong di luar dari rumah potong hewan ini kami tidak menjamin untuk apakah itu hewannya sehat, karena tidak dilakukan pemeriksaan sebelum dan setelah hewan itu dipotong. Nah, ini mengapa daging harus ditangani dengan benar, karena daging itu, sekali lagi, daging itu disukai oleh mikroba, sehingga di sana itu daging akan mudah busuk, yang tidak lagi akan membuat yang mengkonsumsi sehat, karena dalam keadaan daging sudah rusak. Sehingga kenapa harus ditangani di RPH? Karena di RPH itu apalagi yang kita mewajibkan untuk sertifikasi NKV. Di sana sudah diterapkan sesuai dengan persyaratan higien dan sanitasi yang harus diterapkan di rumah potong hewan. Karena pembusukan itu setelah lebih dari 4 jam tidak disimpan dalam fasilitas rantai dingin, daging itu akan sudah rusak dan mudah terkontaminasi dan penularan penyakit. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima karena memang dari kami Direktorat Kesmafet itu untuk rumah potong hewan ini memang itu yang menjadi tanggung jawab kami untuk pembinaan di rumah potong hewan, karena kalau pemotongan yang di luar dari rumah potong hewan memang seharusnya itu untuk dilakukan pemotongannya di dalam rumah potong hewan. Terima kasih kepada Ibu Fadila. Waktu selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Fadila.